Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 2 tema 8. Di subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Di pembelajaran 4, kita akan belajar mengenai aturan penggunaan tanda titik. Ini ada di halaman 81 sampai dengan 83. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan mengamati gambar dan teks percakapan, adik-adik dapat membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda titik dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, dengan tanya jawab, adik-adik dapat menemukan penggunaan tanda titik sesuai aturan pada kalimat yang telah dibaca dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, adik-adik dapat menulis kalimat dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda titik dengan tepat. Yang keempat, dengan memeriksa kebenaran hasil tulisan, adik-adik dapat menyunting kalimat yang telah ditulis sesuai dengan kebenaran aturan penggunaan tanda titik dengan benar. Dan dengan penugasan, adik-adik dapat memperbaiki teks pendek hasil menyunting sesuai dengan aturan penggunaan tanda titik dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 81 ya. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Judulnya Menjaga Keselamatan dalam Latihan Tari. Jam menunjukkan pukul 14. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruang tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai. Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu. Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Sikap mereka pantas untuk ditiru dan dicontoh. Waktu menunjukkan pukul 16.00. Udin dan teman-teman selesai latihan tari. Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai. Mereka berterima kasih pada Kak Mutiara karena telah membantu. Mereka juga tidak lupa merapikan kembali tempat mereka latihan. Tidak ada barang-barang yang berserakan. Nah, adik-adik masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Ya. Nah, sekarang kita diminta untuk mengerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut ya. Tapi kita coba latihan dulu, lihat di teks ini apakah sudah betul menggunakan tanda titik ya. Nah, ini ada tanda jam, ada kata jam, ini sudah ada titiknya ya. Lalu ini di akhir kalimat ada titik juga. Lalu Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Ini ada titik. Mereka berlatih di ruang tengah, tanda titik. Lalu mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara, tanda titik. Dan ini Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai, juga ada tanda titik. Kemudian Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan, ini juga ada tanda titik. Lalu mereka membersihkan lantai terlebih dahulu, tanda titik. Ya, jadi sudah di setiap akhir kalimat sudah ada tanda titik. Dan yang ini ada tanda jam, ada penyebutan jam, juga ada tanda titik. Ya, kita lanjutkan ya. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu, tanda titik. Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Juga ada tanda titik. Kemudian sikap mereka pantas untuk ditiru dan dicontoh, tanda titik. Ya, kemudian waktu menunjukkan pukul 16.00. Ini juga sudah sesuai dan ini akhir kalimat sudah ada tanda titik. Udin dan teman-teman selesai latihan tari, ya, tanda titik. Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai, tanda titik. Mereka berterima kasih kepada Kak Mutiara karena telah membantu. Ini juga sudah ada tanda titik.
Mereka juga tak lupa merapikan kembali tempat mereka latihan. Ini ada tanda titik. Tidak ada barang-barang yang berserakan, tanda titik. Jadi sudah sesuai ya. Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat dan juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Sekarang kita latihan ya. Tulis 5 kalimat yang memuat aturan penggunaan tanda titik. Ya. Berarti tanda titik ini ada 2 aturannya ya adik-adik. Tuliskan di kotak di bawah ini. Kita diminta untuk memberikan 5 contoh. Nah, Karina sudah buatkan contohnya. Yang pertama, Karina langsung buat keduanya ya. Ada jam juga. Jadi memisahkan angka yang menunjukkan waktu dan juga di akhir kalimat. Yang pertama, aku bermain bersama Lani pukul 15.00. Lalu nomor 2, pada pukul 06.00 aku berangkat ke sekolah. Nomor 3, ibu menemaniku belajar pukul 16.00. Ya, yang keempat, Dayu tidur siang pukul 14.00. Yang kelima, ayah pulang pukul 17.00. Nah, ini sudah sesuai dengan tanda titik ya adik-adik dengan penggunaan aturan penggunaan tanda titik. Nah, adik-adik boleh menggunakan bahasa sendiri dalam contoh ini, melihat dari contoh Karina ya. Dituliskan di buku tulis, jangan lupa menulisnya jangan terlalu dekat dengan buku dan posisi tubuhnya juga jangan bungkuk ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!